Assalamualaikum bos. Nah, bertemu lagi bersama saya Amir Hidayat di channel Aku Anak Petani. Pada kesempatan pagi hari ini saya sedang melihat ya tanaman cabai saya yang mengalami kegagalan. Nah, ini termasuknya gagal 50% ya bos ya, karena terserang keriting daun. Nah, ini ya. Karena gimana ya, saya sibuk mengurus tanaman cabai yang akan ditanamkan. Videonya ada di playlist ya, kita bisa lihat. Nah, saya menanam cabai di sawah itu. Nah, jadi cabai yang ini tuh kayak gimana ya, kayak pengurusnya itu kurang optimal. Nah, ya, seumpama mau nyemprot 3 hari ya, berhubung capek ataupun ada kegiatan lain jadi belum disemprot, jadi gitu. Pertama awal mula itu terkena keriting ya, awal mula itu kan banyak gulma bos pertama. Nah ini ya, untuk yang belum tahu masnya ya, ini menurut pengalaman saya ya, sebelumnya itu gulma yang ada di sini tuh banyak bos. Nah, gulma itu tingginya segini ya, rumput ini jagoan ini sampai rumput seriwit ya. Kemudian saya babat atau saya kasih makan ke kambing ya, saya babati sama Arif itu. Lalu saya tuh mau ngobat ceritanya. Nah, untuk kawan-kawanku ya, saudara-saudaraku petani cabai, jika kalian habis mengobat rumput ataupun membabat rumput, itu usahakan cabai kita tuh disemprot bos. Karena kemarin setelah saya babat, nah itu normal bos ya, itu normal. Nah pas sekitar umur berapa ya, 40 hari, kalau ini sudah sulaman ini karena saya cabuti ya, sudah nggak bisa tertolong lagi kena bulinya. Setelah saya babati ya bersih, kemudian saya tuh sore itu nggak saya semprot, kemudian paginya langsung bos, langsung terkena keriting sama bulinya tuh langsung ini kayak bercak-bercak ini ya, tapi belum belum parah. Nah parah-parah ini aja sudah mulai pulih ya. Saya kasih rutin pemupukannya dan pemberian dolomit ya agar pH tanah normal, kemudian lalu kita semprot. Nah percuma saja bos kalau pH tanahnya nggak normal. Yang terpenting yang nggak normal 7 pH itu ya sulit ya bos, tapi ya yang terpenting tinggi aja. Nah baru kita semprot. Nah ini sudah bagus ya untuk mengecek tekanan panasnya dengan pH meter, tapi saya nggak punya. Nah ini bos, ini yang normal bos. Nah ini normal, namun ya agak sedikit terkena bule, namun tahan pas. Nah ini lihat buahnya ya, nih ini bos buahnya. Nah ya, ini umur berapa ya saya lupa bos soalnya. Ini lagian cabai yang di sini tuh untuk apa namanya ya, kalau kata bapak saya itu untuk eksperimen. Jadi pemberian pupuk ini, obat ini tuh gimana reaksinya terhadap tanaman cabai ini. Nah kalau bagus berarti besok-besok lagi kalau mau menanam juga bagus gitu. Jadi untuk eksperimen. Nah, untuk saudara-saudaraku yang petani cabai ya bos ya, kita harus mempunyai tanaman. Kalau enggak ya ada berapa biji, 10 biji itu untuk eksperimen. Jadi kita tahu semprot ini tuh apa gimana. Jadi enggak harus teori itu, kita harus praktekkan. Contoh ini obat ini kita akan kasih dengan MKP. Nah kalau nggak dikasih MKP gimana, kalau dikasih MKP gimana, jadi kita tuh tahu apa hasilnya. Nah itu ini apa ya, setelah rumput itu dibabat kita harus sobat dengan kutu-kutuan atau bahan aktif abemaktin ya. Kalau nggak abemaktin langsung aja imidacloprid ya, kita langsung tembakkan aja 15 mili dosinya ya per tangki.
Jadi nanti aman bos kalau habis dirit, karena ya kutu-kutu atau tungaut atau trip itu nggak hanya di cabenya saja, tapi di rumput-rumput ini banyak makhluk hidupnya bos, ada banyak hamanya. Jadi kalau kita rit bersihkan, nah pas otomatis kan cabenya akan pindah ke hamanya akan pindah ke cabe. Nah, terus kalau kita sudah hamanya sudah pindah ke cabai, nah kita semprot otomatis akan mati. Nah oke ya, seperti itu logikanya. Ini Jen hancur bos ya, tapi ya kita syukuri aja ya, yang penting kita tetap panen aja. Nah ini buahnya besar-besar bos. Nah ini buahnya juga meling-meling. Kemarin saya kasih pupuk MKP bos ini. Kemarin saya nggak rekam karena sudah sore bos. Nah ini bos ya, nah ini ya pupus mudanya mana. Nah ini pupus mudanya ya, ini aja kena trip nih bos, tapi alhamdulillah pulih bos pupus mudanya. Ini mana ya, nah ini maaf ya bos ya, HP-nya kentang. Tapi nggak apa-apa. Nah ini bos pupus mudanya. Nah ini aja kena trip tapi pulih bos, langsung normal. Yang terpenting itu kita rawat dulu tanahnya bos. Kalau tanahnya normal itu pasti kita semprot apa aja itu mendukung tanaman itu. Kalau banyak asam, kalau kita semprot apa aja ya nggak akan termasuk obatnya. Nah ini ya bos ya, ini sudah mulai melakukan penalian hasilnya, tapi kan belum sempat aja bos. Ini aja saya mau pergi ke lahan yang di sawah itu. Nah ini bos, nah, ini sudah nggak bisa ngapa-ngapain, ini harusnya dicabut harusnya, tapi alhamdulillah untuk yang kecil-kecil ini ya bos ya. Nah, ini sulaman ini aja kena trip ini. Nah, tapi udah pulih ya, ini daun mudanya. Ya bos, ini ada yang normal satu, ini normal namun bercak-bercak, namun ini lihat pupusnya lagi, pucuknya ini sudah kembali normal bos. Nah ini ya, kita lihat buahnya bos. Yang terpenting itu bos, kalau habis bersihin gulma ataupun apa ikut kita semprot. Nah untuk penyemprotan ya, kalau saya tuh 3 hari sekali bos. Nah, 3 hari sekali. Nah tapi kalau cabai ini ini tuh 2 minggu 1 minggu mungkin 1 kali. Cuman kalau untuk pemupukannya itu terserah saya juga. Intinya gimana ya, sak kobre ya, maksudnya sak kobre itu sak luangkan waktunya. Contoh saya masih di sawah ya, kemudian pulangnya agak sore ataupun agak agak nggak sok kesorean nemen itu ya. Nah baru saya kocor gitu sak kobre, jadi untuk eksperimen aja bos. Nah untuk eksperimennya maksudnya itu contohnya bos ya, kita mempunyai MKP dan KCL. Nah itu kalau kita kasih MKP itu gimana? Nah, untuk 1 minggu ya kita kasih pupuk MKP dengan cara dikocor atau dengan cara disemprot. Nah kemudian kita pupuk KCL. Nah kalau perkembangannya MKP bagus, nah jos saya MKP ya, terus kemudian kita KCL. Nah gimana sih perkembangan dari KCL itu? Nah itu ya, kalau menurut pengalaman saya tuh seperti itu kalau mau ngecek. Kalau pestisidanya, nah kita juga harus mempunyai ilmu dasar dalam melakukan pencampuran pestisida bos. Nah ilmu dasarnya ya, kita harus tahu pestisida itu apa aja. Pestisida itu ada 5 bos, yaitu insektisida, dan yang kedua fungisida, yang ketiga nematisida, yang keempat herbisida, yang kelima molustisida. Nah yang pertama ya,
Insektisida itu untuk membunuh hama, ya, untuk hama atau kutu-kutuan. Yang kedua untuk fungisida. Fungisida itu untuk membunuh jamur ya bos, membunuh jamur yang ada pada tanaman kita. Kemudian herbisida, apa ya tadi? Herbisida ya. Kita bolak-balik nggak apa-apa. Herbisida itu untuk membunuh gulma atau rumput yang mengganggu pada tanaman petani. Nah, oke. Yang keempat, nematisida. Nematisida itu hewan yang ada di tanah ya. Contohnya itu orong-orong ataupun cacing ataupun apa yang ada di dalam tanah itu ya. Pokoknya apa hewan-hewan yang ada di dalam tanah lah pokoknya. Nah, yang kemudian yang kelima ya, molustisida. Molustisida itu hewan melata, bos. Nah, jadi kita harus paham dulu. Hewan melata itu apa? Hewan keong. Nah, kemudian bekicot. Terus kemudian apa ya? Yang penting melata gitu. Nah, kita harus paham dulu ya tentang hal itu. Jadi, kalau kita nggak paham ya, kalau kita beli di toko pertanian, kita mau beli berbahan aktif, contohnya herbisida ya, mau beli herbisida, beli paraquat di klorida itu obat bakar. Kalau yang lainnya itu obat sistemik untuk rumput ya gitu. Jadi kita harus paham itunya dulu. Kemudian untuk yang kedua ya, kita harus paham pencampuran. Nah, kalau kita nggak paham bos, nanti apa namanya, kita bisa membuat hama itu kita itu resistensi atau kekebalan ya dalam hama itu tersebut. Maaf kalau ngomong agak mencela-mencela ya bos ya, karena orang Jawa jadi sulit kalau ngomong bahasa Indonesia secara abnormal. Nah, oke. Nah, kita pencampuran ya. Contoh pencampuran sistemik. Insektisida sistemik dengan fungisida sistemik. Nah, gini. Kalau menurut saya ya, insektisida sistemik kalau dicampur dengan fungisida sistemik itu gimana? Kalau menurut saya pribadi ya bos, itu sebenarnya nggak bisa bos. Karena ya, sebentar bos, saya lupa bos. Kalau insektisida sistemik itu bisa bos dicampur dengan fungisida sistemik ya, seperti amistartop itu sistemik bisa. Saya juga sering mencampurnya ya. Nah, untuk yang nggak bisa itu bos, apa, insektisida sistemik dengan insektisida sistemik. Nah, karena ya, contoh saya mau mengobat hama trip insektisida sistemik. Nah, kemudian saya juga mau mengobat hama ulat. Nah, membutuhkan insektisida sistemik. Ya kan? Jadi gini, kalau insektisida sistemik itu ya, kalau kena tanaman kita pasti akan merasuk ke tanamannya atau terserap oleh tanamannya. Ya, sistemik itu ya. Bisa kalau ulatnya makan atau hamanya makan, dia akan mati. Nah, kalau insektisida hama itu tadi sistemik dan yang ulat sistemik, maka hasilnya tuh nggak normal bos. Nanti akan membuat tanaman cabai kita itu apa ya, overdosis ya. Itu yang bisa membuat overdosis itu ya. Jadi sistemik dengan sistemik, jadi dicampur dalam tumbuhan ini. Nah, yang kalau bisa ya, contoh hamanya itu sistemik, kemudian untuk ulatnya langsung kontak. Jadi sistemik itu untuk menjaga di dalam tanaman kita. Nah, untuk kontaknya kita langsung nyerang dengan ulatnya. Nah, itu. Terkadang itu kalau teman-teman itu yang apa namanya? Yang mencoba nyampur itu ya gimana ya? Cabenya ya itu ulatnya banyak, kemudian hamanya banyak. Terus untuk mengefisienkan pekerjaan kita, nah itu biasanya dicampur. Tapi itu efek sampingnya itu bos, saya nggak tega lihat tanaman ini, apa kalau tanaman ini ya bagus-bagus seperti ini contohnya ya. Nah, ini buahnya sudah lebat seperti ini contohnya ya, nggak bagus ini. Nah,
Kalau kita keracunan, tanaman kita keracunan ataupun hama resistensi itu sayang sekali bos, eman-eman. Kalau orang yang sudah bercocok tanam, apalagi tanaman cabai, kalau cabainya patah 1 kilan aja ya, itu rasanya eman-eman. Jadi kalau kalian belum merasa eman-eman, berarti kalian belum bisa mendalami tentang budidaya cabai ini. Pasti itu bos. Kalian tanya saja ke keluarga-keluarga kalian yang pandai menanam cabai ya, pasti ya. Contoh katakanlah, nah cabai ya, cabai ini ya, kita patah terkena angin, kalau kita nggak eman itu belum menyatu dengan cabainya. Tapi kalau patah 1 kilan aja ya, 1 kilan ini kita merasa eman, berarti kita sudah menyatu dengan budidaya cabai. Nah gitu. Oke bos ya, ini untuk sharing-sharing santai aja bos. Agar nggak selalu melulu memberikan praktek ya, kita harus berpikir logika dan teori juga, agar untuk apa namanya ya, untuk perbandingan gitu. Nah, jadi jika ada kata-kataku yang kurang berkenan kepada bos-bosku sekalian ya, saya ini cuma anak desa yang belum mengerti tentang tentang pertanian yang mendalam. Namun saya berusaha mencoba ya untuk mendalaminya, karena dipikir-pikir itu asik bos. Ini kuliah kerja nyata ya, meskipun saya nggak kuliah, saya bukan lulusan sarjana, namun dari kita belajar itu, kita mengamati tanaman cabai kita itu, kita sudah tahu bos gimana reaksinya. Jadi itu nyata gitu loh, bukan teori saja. Oke. Praktek langsung kita kita teori juga perlu ya, kita teori dulu, kemudian kita langsung praktek. Jadi gitu kita nyata gitu, apa yang kita lihat itu nyata. The real is real, kayak bahasa Inggrisnya, the real. Nah, itu ya. Jadi apa yang kita harus lakukan itu sudah menjadi dasar dalam budidaya cabai. Contoh ini ya, ini terkena keriting daun atau drip, kita nggak usah bingung, kita semprot aja rutin. Sebelum kita semprot ya, kita benahi tanah dulu, agar tanah itu juga membantu penguraian, membantu pengobatan, agar obatnya tuh bekerja maksimal gitu. Kalau aku sistemnya seperti itu bos ya. Saya cuma anak muda bos, yang belum tahu ya. Saya juga belum menikah bos, tapi insya Allah ya sebentar lagi. Jodohnya belum ada bos. Oh ya bos, kalau ada anaknya yang gadis bos, bisa kirim WA-nya bos ya. Oke bos, ini ya, saya cuma anak muda bos, jadi belum mengerti daripada bos-bosku sekalian ya. Apalagi untuk melihat retensi penonton saya itu umurnya pasti 20 tahun ke atas, atau bisa dibilang itu setelah menikah. Namun untuk saya sendiri belum menikah bos. Maksudnya masih muda, masih belia, katakanlah itu. Kalau yang nonton di YouTube saya itu ya seumuran sama bapak saya. Jadi untuk anaknya itu pasti nggak nonton video saya, jadi bapaknya. Nah, tapi saya ya gimana ya bos ya, saya tertarik memang dalam budidaya cabai ini. Jadi ya meskipun saya muda, saya nggak malu bos. Untuk ada kemarin, kita cerita sedikit ya bisa. Kemarin bos, saya nyepray yang ada di sebelakang di samping rumah itu, ada cewek-cewek berjalan bos. Ya saya biasa saja bos, saya kasih senyum, ya kasih senyum. Mungkin dia nutupin mukanya karena nggak tahan bau pestisida bos. Itu saya senyumin gitu. Tapi ya gimana, orang memang hidup di desa bos. Kalau kita nggak belajar terampil gimana? Kita harus belajar tampil dari mulai usia segini, usia saya ini ya,
sudah waktunya nggak main-main bos. Waktu main-mainnya sudah habis kalau saya tuh, kalau menurut saya ya. Karena apa, saya sudah dari lulus sekolah ya, SMA, itu sudah puas bos. Kalau masalah main-main, masalah canda tawa bersama teman itu sudah katek bos. Kerja di rumah orang sampai larut malam itu sudah saya lakui bos. Jadi itu gimana ya, untuk anak muda-muda yang yang masih, ya saya nggak apa namanya ya, saya nggak apa ya, membandingkan orang lain, nggak, maksudnya gini. Kan ada ya anak muda memang keluarganya kaya, tapi kan katakanlah itu gimana ya, jadi seperti itulah. Nah, kalau keluarga orang kaya ya. Nah, jadi untuk seperti saya, apa namanya, yang serba berkecukupan, jadi itu kita harus mikir ya sebagai anak muda. Kalau nggak kita, siapa lagi bos yang mau nerusin ini, ya kan? Harus berpikir ya, gimana nantinya setelah ini tuh kita tujuannya tuh apa. Memang tujuan kita ya itu meninggal ya, kita dengan beribadah. Yang kedua, untuk cara kita ya, untuk cara kita beribadah itu kita harus membutuhkan kehidupan. Kalau kehidupan kita kacau, pastinya beribadah kita itu nggak akan nggak akan normal, nggak akan bisa ditekuni. Kalau kehidupan kita normal, kehidupan kita enak, nanti ibadah itu akan ditekuni dengan apa ya, dengan rajin gitu. Kalau itu, kalau gitu saya gitu bos. Kadang gimana ya, ya saya dari keluarga yang serba berkecukupan. Kalau untuk main-main untuk saat ini saya belum aja bos. Saya sudah katek ya, sudah apa namanya, sudah merasakan bermain-main ya seperti itulah. Apalagi ya, apalagi saat ini musimnya ya, musim minum-minuman ataupun musim apa, itu jangan sampai lah bos. Kalau kalian mempunyai anak usia seperti saya ya, karena bahaya bos. Saya dulu terjerumus dalam dunia malam itu, tapi sekarang alhamdulillah sudah bos tidak ya. Apalagi sekarang tenarnya tenar minum tua ya gitu ya bos ya. Jadi gimana ya, kita hidup di desa itu harus terampil aja, harus tahu mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kita tuh sendiri yang bisa merasakan, dan apa yang dirasakan orang lain itu kita nggak ngerasakan. Jadi yang ngerasakan kita sendiri apa akibatnya. Nah gitu ya bos ya. Kalau saya pribadi mah, saya nggak ingin bos mengecewakan keluarga saya ya. Jadi gimana ya, keluarga yang menghidupi kita dari awal hingga besar, kalau kita kecewakan, gimana rasa sakitnya. Nah gitu ya bos ya. Ini tadi sedikit curhat ya, cerita dari saya, sering-sering saya. Yang terpenting ya, kita hidup di desa ini, kita serba berkecukupan ya, kita harus cari apa namanya, motivasi atau atau apa ya, cerminan hidup yang akan dilalui esok harinya. Ya oke, kita ya biasanya untuk anak muda ya, saya juga pernah melalui pagi main, sore main, malam main, sampai seterusnya. Kemudian setelah nikah, apa yang dilakukan? Memang ya, kalau kita mempunyai keluarga yang kaya, ya kita bisa mempunyai penghasilan yang banyak bos. Tapi kalau untuk saya pribadi bos, saya berpikir saya dari keluarga yang serba berkecukupan, ya kan. Kalau saya yang nggak berpikir apa ya, yang untuk kedepannya, saya siapa lagi yang memikirkan hidup saya kalau nggak saya sendiri, ya kan. Nah gitu.
Kalau dari keluarga orang kaya ya tidur aja dia dikasih uang ya. Kalau kita bos, kita harus berjuang tanpa lelah, tanpa henti. Ocehan dari orang lain, ocehan tetangga, itu sakit bos. Namun apa daya bos, kita hanya cuma anak kecil yang belum tahu apa itu orang tua yang ngoceh-ngoceh itu. Memang saya sakit bos kalau diocehin orang itu, apalagi ya contoh contoh ini bos ya, sakit bener bos. Contoh ini ya, ada orang ngomong itu anak muda kok kerjaannya di sawah, ya kan? Itu sakit bos, memang sakit, tapi nggak apa-apa bos. Ini untuk motivasi, untuk semangat hidup kita. Jadi kan ocehan orang lain itu tuh semangat. Tapi saya nggak bodo amat bos, saya bodo amat ya. Yang penting saya lakukan untuk kedepannya gimana nasib saya ya. Yang penting kita yakin dan berjuang. Nanti masalah nasib kita Gusti Allah yang menentukan. Jadi ujian tetangga, ujian orang lain itu sudah biarkan aja. Jangan dianggap beban. Namun anggaplah itu sebagai motivasi berjuang untuk membuktikannya itu. Kalau saya seperti itu. Oh, banyak bos tetangga sini. Ini loh, ini desa ini ya. Ini saya kita belak-belakan ya. Saya dihina, dioceh-ocehin, tapi nggak apa-apa bos. Saya di apa namanya ya, untuk masalah banyak bos, apa untuk masalah kehidupan saya itu DJ. Kalau apa namanya, saya tuh gimana ya, nggak ada yang dukung gitu loh bos. Maksudnya tuh kalau saya gini itu tuh kayak sirik gitu loh bos. Saya tuh heran bos, ini saya belak-belakan aja. Kalau orangnya apa namanya, orang yang ngoceh nih nonton, silakan, saya nggak apa-apa bos. Justru itu saya gimana ya, bukannya memberikan semangat kepada anak muda, malah menjatuhkan supaya jatuh gitu loh. Nggak ada, oh ya ini apa namanya, ini di katakanlah ini kalau kita sedang berjuang kan ya, kita maksudnya tengok-tengok apa gimana, itu nggak seperti menjatuhkan. Jadi ya gimana lah, nggak apa-apa. Sering diolok-olok kalau gini-gini, gini-gini, ah gagal gagal gagal, itu nggak apa-apa bos. Itu untuk semangat kita ya bos ya. Jadi itu sering-sering santai kita bos ya. Yang terpenting kita berjuang, jangan sampai putus asa ya bos ya. Maaf ya kalau ini sedikit cerita. Oke bos, saya Amir Hidayat ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.